semuanya, kembali lagi bersama dengan Ibu Anas ya. Hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Kalau di video sebelumnya kita itu belajar tentang bilangan bulat. Sekarang kita mau belajar tentang pecahan. Apa itu pecahan? Tapi sebelumnya Bu Anas ingatkan untuk subscribe channel Bu Anas supaya Bu Anas lebih semangat lagi bikin video dan konten pembelajaran untuk kalian. Oke, kembali lagi bersama dengan Bu Anas. Nah, sekarang kita mau belajar tentang pecahan. Perhatikan ya. Apa itu pecahan? Pecahan. Apa itu pecahan? Perhatikan, kita masih pakai garis bilangan ya. Ibu akan mencoba menjelaskan menggunakan garis bilangan. Pada garis bilangan, dahulu kita sudah belajar bahwa di garis bilangan itu terdapat bilangan-bilangan bulat, yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya. Di kiri ada negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ini semua adalah bilangan-bilangan bulat. Nah, kalau pecahan di mana Bu Anas? Oke. Pecahan itu adalah semua bilangan yang letaknya berada di antara bilangan-bilangan bulat. Catat ya. Pecahan adalah semua bilangan yang letaknya berada di antara bilangan-bilangan bulat. Jadi titik-titik ini adalah pecahan yang dimaksud. Jadi semua bilangan yang berada di antara bilangan-bilangan bulat ini itulah pecahan. Seperti itu ya, sudah jelas ya. Itu adalah definisi dari pecahan. Lalu next selanjutnya, pecahan itu sendiri terdiri dari beberapa macam. Di antaranya yang pertama adalah pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Contohnya adalah seperti ini. Perhatikan baik-baik ya. Kalau Bu Anas mengambil pecahan 1/2, ini akan sama nilainya dengan 2/4. Karena pembilang dan penyebut sama-sama kita kalikan dengan 2. Seperti itu. Maka hasilnya 2/4. Akan sama dengan, misal kalau pembilang kita kalikan 5, penyebut kita kalikan 5, maka hasilnya berapa? 5/10. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa setengah akan senilai dengan 2/4 akan senilai dengan 5/10. Seperti itu. Ketiga pecahan ini merupakan contoh dari pecahan senilai. Gampang kan? Next yang kedua. Yang kedua itu adalah pecahan murni. Oke, pecahan murni. Apa itu Bu Anas? Pecahan murni itu adalah, catat ya, pecahan di mana nilai dari pembilang itu lebih kecil daripada penyebut. Jadi penyebutnya lebih besar. Contohnya adalah 1/3. Contohnya adalah 2/5. Contohnya adalah 7/10. Bilangan-bilangan pecahan ini adalah pecahan murni karena yang atas lebih kecil daripada yang bawah. Atau kita bisa mengatakan semua bilangan yang di bawah ini nilainya lebih besar daripada nilai dari pembilang. Jadi pembilang lebih besar dari penyebut, lebih besar daripada pembilang. Yang bawah lebih besar daripada yang atas. Maka dia katakan sebagai pecahan murni. Gampang ya. Yang ketiga adalah pecahan biasa dan pecahan campuran.
sangat berkaitan erat ya. Nah, pecahan biasa itu adalah seperti ini. Contohnya, kita akan langsung mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. 5/2 ini adalah pecahan biasa. Tapi pecahan biasa ini akan berubah menjadi pecahan campuran. Ini sudah pernah kalian pelajari kan di SD ya. 5/2 bisa kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 21/2. Kalau yang masih ingat ya, kenapa bisa jadi 21/2? Karena 2 kalau kita kalikan dengan 2 hasilnya 4, ditambah 1 hasilnya 5. 2 kali 2 4, ditambah 1 hasilnya 5/2. Seperti itu ya. Masih gampang ya ini ya. Lagi, yang sebelah sini itu kita katakan sebagai pecahan biasa. Yang sebelah kanan ini adalah pecahan campuran. Seperti itu. Tidak ada masalah kan ya? Karena ini sudah pernah dipelajari di SD. Ibu hanya mengingatkan saja. Next, selanjutnya ada pecahan apa lagi? Yang selanjutnya adalah pecahan desimal. Yang keempat adalah pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini adalah contohnya adalah 0,25, 0,75, 0,12. Seperti itu ya. Lalu ada lagi yang namanya persen. Persen, dari kata persen ini adalah kata lain dari per 100. Seperti itu. Contohnya kalau 25%, ini kita bisa tuliskan menjadi 25/100 seperti itu. 0,1%, ini kita bisa tuliskan menjadi 0,1/100. Nah, 0,1 dibagi 100 gimana caranya Bu Anas? Gampang sekali. Untuk menghilangkan 0,1 kita kalikan dengan 10, yang bawah kita kalikan dengan 10. 0,1 kalikan 10 hasilnya adalah berapa? 1. 1/1000. Seperti itu. Oke, itu tadi macam-macam pecahan ya. Sekarang kita mau belajar tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pada pecahan biasa dan campuran. Oke, contoh-contohnya adalah seperti berikut ya, langsung saja. Yang pertama, misalkan kita ada pecahan 2/5 ditambah 3/4, seperti itu. Cara penjumlahannya dulu SD kita sudah pernah ya, kita ingat-ingat, kita samakan penyebut. Jadi yang bawah ini kita kalikan, kita jadikan penyebut jadi 20, bawah dikalikan 4. Kalau ini dikalikan 5, karena kalikan 5 atas ikut kali 5, karena yang bawah ikut kali 4, atas juga kali 4, seperti itu. Jadi hasilnya 8/20 ditambah 15/20. Karena penyebut sudah sama, maka kita jumlahkan pembilang. 8 ditambah 15 adalah 23/20. Perhatikan ya, pembilang lebih besar daripada penyebut. Ini adalah pecahan biasa yang bisa diubah menjadi pecahan campuran, maka hasilnya menjadi 1/3/20. Gampang sekali kan ya. Next, yang kedua, kalau tadi penjumlahan, kita coba pengurangan ya. 1/3/4 kita kurangi dengan setengah. Karena ini pecahan campuran, diubah dulu menjadi pecahan biasa ya. 4 kali 1 4, ditambah 3
7/4 kita kurangi dengan setengah. Samakan penyebut sudah 4, yang kanan saja kita kalikan 2, bawah kalikan 2, atas kalikan 2 menjadi 7/4 min 2/4. Penyebut sudah sama, maka kita boleh mengurangkan pembilang. 7 dikurangi 25/4. Bisa diubah jadi pecahan campuran ya, karena atas lebih besar daripada yang bawah. Hasilnya adalah 1/4. Gampang kan ya? Next, selanjutnya penjumlahan, pengurangan. Kalau perkalian seperti apa ya? Kita coba ya. 1/3 dikali 1 dikali 9/4. Misalkan seperti itu. Oke, kalau untuk penjumlahan pengurangan kita perlu mengubahnya menjadi pecahan biasa, lalu menyamakan penyebut. Tapi untuk perkalian dan pembagian berbeda ya, kita tidak perlu menyamakan penyebutnya ya. Yang perlu kita lakukan adalah seperti berikut. Kita ubah jadi pecahan biasa. 1/3, maka kita ubah bisa menjadi 10/3. Sebenarnya tidak ada masalah ya. Dikali 9/4. Nah, ini hal yang perlu dicatat. Kapan sih Bu kita bisa melakukan coret-mencoret? Sebenarnya bukan coret-mencoret ya, tapi kita membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi bagian yang di atas ini 10 dan 9 kan bagian pembilang. Yang bawah 3 dan 4 adalah bagian penyebut. Jadi dalam perkalian kita bisa melakukan pembagian pembilang dengan penyebut itu dengan bilangan yang sama. Contohnya 9 dan 3. Ini adalah pembilang dan penyebut. Maka kita bisa membagi 9 dan 3 ini dengan bilangan 3. Sama-sama dibagi 3. Hasilnya adalah 1. Hasilnya adalah 1. Seperti itu. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 2. Bisa ya. Sama-sama dibagi 2 hasilnya 5. Sama-sama dibagi 2 hasilnya 2. Sudah tidak ada lagi yang bisa dibagi ya. Maka 5 kali 1 hasilnya 5. 1 kali 2 hasilnya 2. 5 dibagi 2 hasilnya adalah 2, 1/2. Karena 2 kali 2 4 tambah 1 5. 5/2. Seperti itu, gampang ya. Yang keempat, misal penjumlahan, pengurangan, perkalian, lalu pembagian. Misalkan 3/2 dibagi 7/10. Seperti itu. Kita coba ya. Oke, kalau perkalian caranya seperti ini tadi. Tapi kalau pembagian kita sudah pernah belajarin di SD ya. Kalau untuk pembagian harus diubah dulu dalam bentuk perkalian. Caranya seperti apa? Caranya satu persatu dulu. Kita perhatikan ini ada pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Maka hasilnya menjadi 7/2. Nah, karena ini pembagian kita ubah menjadi perkalian, syaratnya adalah mereka bertukar tempat. Bertukar tempat. Jadi 7 di bawah, 10 di atas. 10/7. Seperti itu. Apakah ada yang bisa dibagi atau dicoret-coret tadi? Bisa. Pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 7. Hasilnya 1, 1. 10 dengan 2 sama-sama kita bagi dengan 2. Hasilnya 1, hasilnya 5. Kalau sudah seperti ini tidak ada yang bisa dibagi lagi, maka 1 dikalikan 5 hasilnya 5. 1 dikalikan 1 hasilnya 1. Maka 5 bagi 1 itu adalah 5. Gampang sekali kan ya? Gampang Bu Anas. Oke, yang keempat. Misalkan kita campur semuanya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Misalkan setengah ditambah 1/3 dikali 2/4 dibagi setengah. Seperti itu. Maka kalau seperti ini kita yang dalam kurung diselesaikan dulu ya. Hasilnya adalah 2/4 dibagi setengah. Setengah ditambah 1/3. Maka setengah ditambah 1/3 kita selesaikan menjadi sama-sama kita kalikan 3, ini kalikan 2, atas kali 2
atas kali 3 menjadi 3/6. Ditambah 2/6. Dikali, kita selesaikan nih. 2/4 berubah jadi kali ya, lalu berpindah tempat menjadi 2/1. 3 tambah 2, 5/6 dikalikan dengan 2. Sudah bentuk kali ya, ini salah kali. Ada yang bisa dibagi? Ada, ini pembilang, penyebut sama-sama dibagi 2, hasilnya 2, hasilnya 1. Ini juga masih bisa dibagi lagi 2, 2 hasilnya 1, hasilnya 1. Maka 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1. Ini hasilnya adalah 1. 5/6 kali 1 hasilnya adalah 5/6. Seperti itu. Gampang sekali ya, gampang sekali. Oke, ini dia tadi adalah operasi pada pecahan biasa dan campuran. Oke, tunggu video selanjutnya dari Bu Anas. Terima kasih.